Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Hasan Gayo, NPM 22 10 10 30 10 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik Islam Repipalisme. Pemikiran politik Islam Repipalisme merupakan gerakan atau aliran pemikiran yang bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kondisi umat muslim yang dianggap mengalami kemunduran dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran politik Islam Repipalisme telah memberikan sumbangan besar dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Meskipun terdapat beragam pendekatan dan perspektif di dalamnya, pemikiran repipalis umumnya berupaya untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat muslim dengan menghidupkan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik dan sosial modern. Selanjutnya ada histori terbentuknya gerakan repipalisme Islam. Munculnya gerakan Islam Repipalisme terkait dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 di dunia muslim. Pada periode tersebut, banyak negara-negara muslim yang mengalami penjajahan oleh kekuatan asing dan banyak masyarakat muslim yang merasa terasingkan dari ajaran Islam yang seharusnya menjadi landasan kehidupan mereka. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kondisi umat muslim yang dianggap mengalami kemunduran dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan. Gerakan Islam Repipalisme juga dipengaruhi oleh konflik antara tradisi dan modernitas di dunia muslim. Pada saat itu, banyak masyarakat muslim yang merasa bahwa nilai-nilai barat dan modernitas yang diperkenalkan oleh kekuatan asing bertentangan dengan ajaran Islam yang seharusnya menjadi landasan kehidupan mereka. Oleh karena itu, gerakan Islam Repipalisme juga menekankan pada pentingnya memperkuat identitas Muslim dan mengembangkan sistem politik dan sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada pokok pemikiran. Pemikiran politik Islam Repipalisme merupakan gerakan atau aliran pemikiran yang bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kondisi umat muslim yang dianggap mengalami kemunduran dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa prinsip utama yang terkandung dalam pemikiran politik Islam Repipalisme antara lain: penerapan hukum syariah. Pemikiran politik Islam Repipalisme menekankan pentingnya penerapan hukum syariah atau Islam secara menyeluruh dalam sistem politik. Mereka percaya bahwa hukum Islam adalah pedoman yang lengkap dan sempurna untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Negara Islam. Banyak pemikir repipalis mengadvokasikan pendirian negara Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Mereka berpendapat bahwa negara Islam adalah wujud dari tatanan politik yang diinginkan dalam Islam, di mana hukum syariah ditegakkan dan prinsip-prinsip Islam diimplementasikan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada tokoh dalam pemikiran politik Islam Repipalisme. Salah satunya ada Jamal Al-Din Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897, yang merupakan tokoh asal Iran yang dianggap sebagai bapak gerakan repipalisme Islam modern. Ia mengkritik kelemahan dunia muslim dan menyerukan untuk memperkuat pemahaman dan praktik Islam. Al-Afghani menekankan pentingnya persatuan muslim dan perlawanan terhadap kolonialisme barat. Ciri-ciri gerakan Islam Repipalisme. Gerakan repipalisme dapat diidentifikasi melalui ciri umum yang dimiliki oleh kedua tipikologi repipalisme, yaitu repipalisme pramodernisme dan pasca modernisme.
Ciri umum pertama bahwa gerakan-gerakan revivalisme menyerukan kembali kepada Islam yang murni, yang orisinal. Kedua, gerakan revivalisme pada umumnya menghimbau penerapan dan pengembangan ijtihad, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan menolak taklid. Selain memiliki kedua ciri umum tersebut, di atas gerakan revivalisme juga memiliki dua karakter. Yang pertama, keharusan melakukan hijrah dari wilayah yang didominasi tidak hanya oleh orang-orang kafir dan musyrik, tetapi juga oleh muslim lain yang tidak sejalan dengan pandangan gerakan revivalisme bersangkutan. Kedua, di antara gerakan revivalisme mempunyai kepercayaan yang kuat kepada kepemimpinan tunggal, apakah dalam bentuk amir atau iman. Adapun beberapa ciri-ciri Islam revivalisme yang dapat saya uraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah atau keseluruhan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, berorientasi pada pemahaman literal terhadap sumber-sumber agama Islam, terutama Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menolak pemahaman yang dianggap bid'ah dalam Islam, serta menolak pluralisme agama dan ideologi. Yang keempat, memiliki pandangan yang konservatif dan menolak kemajuan dan perkembangan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Nah, yang terakhir, mendorong umat Islam untuk kembali kepada akar dan sumber-sumber asli agama Islam. Selanjutnya, contoh gerakan Islam revivalisme. Pertama, gerakan Wahabi. Gerakan ini berasal dari Arab Saudi pada abad ke-18 dan dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini menekankan pada kembali ke ajaran asli Islam yang dianggap lebih murni dan menolak pengaruh lainnya, termasuk tradisi dan praktik keagamaan lokal. Yang kedua, Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini bermula di Mesir pada tahun 1928, dipimpin oleh Hasan al-Banna dan bertujuan untuk mengembalikan Islam ke pusat kehidupan sosial dan politik masyarakat. Ikhwanul Muslimin menekankan pentingnya dakwah atau penyebaran ajaran Islam dan membentuk lembaga-lembaga sosial dan pendidikan untuk memperkuat jaringan komunitas muslim.